Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nandaku sekalian? Insya Allah luar biasa ya, baik semua. Jadi untuk pertemuan kali ini Ustazah akan membahas mata pelajaran tematik di mana temanya yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Bisa kita lihat pada layar, subtemanya yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, salah satu ciri makhluk hidup yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tinggi badan Ananda saat ini pasti lebih tinggi dibandingkan dengan tinggi badanmu ketika umur 1 tahun. Tubuhmu juga pasti lebih berat kan? Nah, selain itu, pakaianmu sewaktu bayi pasti sudah tidak dapat kamu gunakan. Mengapa? Kira-kira yo mengapa? Karena tubuhmu bertambah tinggi dan besar. Oke, bacalah teks berikut dengan seksama. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu: pertama, makanan bergizi seimbang; yang kedua, olahraga yang teratur; yang ketiga, udara yang bersih dan lingkungan yang sehat; 4, sinar matahari yang cukup; dan 5, yaitu istirahat yang cukup. Pada teks sebelumnya dijelaskan bahwa salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup adalah berolahraga. Jadi, kamu juga dapat berolahraga dengan melakukan tarian. Setiap tarian memiliki gerakan dengan ciri tersendiri. Nah, dalam gerak tari ada yang dinamakan gerak kuat dan juga gerak lemah. Yang bagaimana sih? Bisa Ananda lihat pada halaman 41 pada buku tematik yang kalian pegang. Nah, gerakan pertama itu kedua tangan direntangkan, lalu ditekuk dan ditangkupkan ke tengah secara perlahan. Nah, inilah yang dimaksud dengan gerakan lemah. Gerakan kedua, dari tengah, tangan direntangkan ke samping satu persatu secara bergantian dari kiri dan kanan. Gerakan ketiga, satu tangan di pinggang, tangan lainnya ke depan, bergantian kiri dan juga kanan. Sedangkan gerakan keempat, kedua tangan digerakkan ke atas dan dilenggangkan kedua kali dengan tenaga kuat. Inilah yang dimaksud dengan gerakan kuat. Jadi bisa kita lihat gambarnya pada halaman 41, Nak. Selain berolahraga, faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan bergizi. Nah, berbicara mengenai makanan bergizi, buah-buahan juga termasuk makanan bergizi. Untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, setiap hari ibu membeli buah-buahan. Ibu membeli 2.817 gram anggur dan 1.332 gram jeruk. Berapa gram berat buah-buahan yang ibu beli seluruhnya? Nah, berapa kira-kira? Pada subtema sebelumnya, kalian telah mempelajari penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Bagaimana sih melakukan penjumlahan dengan teknik menyimpan? Nah, ini kita juga kaitkan dengan buah-buahan yang ibu beli ya. Perhatikan contoh berikut ini. 2.817 ditambah 1.332 itu sama dengan berapa sih? Kita bisa lihat pada gambar, atau silahkan Ananda buka bukunya di buku tematik halaman 42. Ingat, halaman 42. Jadi tolong dipersiapkan bukunya ya, Nak. Nah, bilangannya itu 2.817. Ada terbagi-bagi di situ, ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. 2.817 itu merupakan sebuah bilangan. Ribuannya adalah 2. Seperti yang kita lihat pada gambar, ada dua kubus. Selanjutnya yaitu ratusannya ada 8. Puluhannya ada 1 dan satuannya ada 7. Pintar. Selanjutnya yaitu
1332. Ini merupakan sebuah bilangan di mana ribuannya itu ada 1, ratusannya itu ada 3, puluhannya itu ada 3, dan satuannya itu ada 2. Kita mau jumlahkan berapa sih jumlah dari 2817 ditambah 1332. Jadi hasilnya sama dengan 4149. Satuannya kita bisa lihat 7 ditambah 2 sama dengan 9. Puluhannya bisa dilihat 1 ditambah 3 itu sama dengan 4. Sedangkan ratusannya 8 ditambah 3 itu kan sama dengan 11. Jadi kita tulis 1. Inilah yang namanya simpan 1. Simpan di ribuan. Jadi ribuan bertambah 1 menjadi 4. Jadi 2817 ditambah 1332 itu sama dengan 4149. Penjumlahan dengan teknik menyimpan juga dapat dilakukan dengan cara bersusun. Jadi silahkan Ananda buka bukunya halaman 43. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Ada 2 cara yang dapat kita lakukan, yakni cara bersusun panjang dan juga cara bersusun pendek. Lihat pada layarnya, 2817 itu sama dengan 2000 ditambah 800 ditambah 10 ditambah 7, di mana 2000-nya adalah ribuan, ditambah 800-nya adalah ratusan, 10 adalah puluhan, dan 7 adalah satuan. Kita tambah dengan 1332, di mana 1000 adalah ribuan, 300 adalah ratusan, 30 adalah puluhan, dan 2 adalah satuan. Jadi jumlahnya bisa kita lihat pada gambar. Hasilnya sama dengan 4149. Cara keduanya yaitu cara bersusun pendek. Cukup dijumlah saja 2817 ditambah 1332 itu sama dengan 7 tambah 2 sama dengan 9, 1 tambah 3 sama dengan 4, 8 tambah 3 itu kan sama dengan 11. Kita tulis 1, kemudian disimpan 1 di angka ribuannya. Jadi jumlahnya yaitu 1 ditambah 2 ditambah 1 lagi sama dengan 4. Jadi nilai dari 2817 ditambah 1332 itu sama dengan 4149. Nah, selain penjumlahan, pengurangan juga lebih mudah dilakukan dengan bersusun panjang atau pendek. Jadi Ananda bisa buka bukunya pada halaman 59 atau kita perhatikan pada layar monitornya. Perhatikan contoh berikut ini. 3984 dikurang 1382 itu sama dengan berapa sih? Ya, jadi kita bisa perhatikan ada 2 cara yang bisa kita lakukan, yaitu cara bersusun panjang dan juga cara bersusun pendek. 3984 menggunakan cara bersusun panjang itu sama dengan 3000 ditambah 900 ditambah 80 ditambah 4. Sedangkan 1382 itu sama dengan 1000 ditambah 300 ditambah 80 ditambah 2. Ingat, ribuannya adalah 1000, 300 adalah ratusan, 80 adalah puluhan, dan 2 adalah satuan. Kemudian kita kurangkan. Ingat selalu dari kanan. 4 dikurang 2 itu sama dengan 2. 80 dikurang 80 sama dengan 0. 900 dikurang 300 itu sama dengan 60.
3.000 dikurang 1.000 itu sama dengan 2.000. Jadi hasil dari 3.984 dikurang 1.382 itu sama dengan 2.602. Selanjutnya yaitu cara bersusun pendek. Caranya itu seperti kita lihat di halaman 59, 3.984 dikurang 1.382 itu sama dengan, langsung saja 4 kurang 2 sama dengan 2. 8 dikurang 8 itu sama dengan 0. 9 dikurang 3 itu sama dengan 6. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi nilainya itu sama dengan 2.602. Mau cara bersusun panjang ataupun cara bersusun pendek, pasti hasilnya sama. Oke, kita lanjut ya. Pertumbuhan dan perkembangan setiap orang berbeda-beda. Perbedaan antara individu harus kita hargai. Saling menghargai itu merupakan bentuk pengamalan sila keberapa? Sila kedua. Sila kedua, apa sih isi dari sila kedua? Jadi, bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apalagi kalau sila pertama? Dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oke lanjut. Sila kedua disimbolkan dengan gambar rantai emas. Bisa kita lihat pada gambar di layar. Mata rantai yang saling berkait melambangkan bahwa setiap manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu, sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Rantai kan kuat ya nak? Jadi oleh karena itu, kita sesama manusia harus saling menghargai, menghormati, menyayangi, dan juga membantu. Sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua dari Pancasila antara lain, pertama kita menemani adik belajar. Yang kedua, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Yang ketiga, berbagi bekal makanan kepada teman yang tidak membawa makanan. Yang keempat, menghargai kegemaran teman. Dan yang kelima, tidak bersikap sombong saat menjadi pemenang. Berbicara mengenai makanan, makanan gizi seimbang dapat mempengaruhi faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi makanan dikatakan bergizi jika mengandung zat gizi yang diperlukan tubuh kita. Untuk lebih mudah mengetahui zat dalam makanan bergizi seimbang, Ananda bisa membaca teks pada halaman 48 sampai 49 pada buku tematik kalian. Nah, di situ ada penjelasan mengenai zat dalam makanan bergizi seimbang. Jadi setelah pembelajaran ini, Ananda bisa membuka bukunya ya, kemudian membaca halaman 48 sampai 49 supaya pengetahuan Ananda bisa bertambah mengenai makanan bergizi. Oke. Nah, selain makanan bergizi, olahraga juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Berbicara mengenai olahraga, kegemaran olahraga setiap orang itu berbeda-beda. Misalnya dalam keluarga Nina, ayah menyukai olahraga sepak bola, ibu menyukai olahraga senam, Nina menyukai olahraga bulu tangkis, dan Adi menyukai olahraga renang. Tapi, walaupun berbeda olahraga, anggota keluarga Nina saling menghargai dan mendukung. Jadi sikap saling menghargai itu seperti apa sih nak dalam keluarga Nina? Misalnya, ibu mengantarkan adik ke tempat les renang. Ayah membelikan Nina raket agar Nina semakin giat berlatih. Selanjutnya, ayah juga membelikan ibu sepatu senam. Nina dan Adi menemani ayah berlatih sepak bola. Jadi itu termasuk sikap saling menghargai. Yang mana saja sih
contoh dari sikap menghargai. Jadi bisa kita lihat halaman 57 untuk lebih jelasnya ya nak. Termasuk menghargai itu mendukung teman yang sedang ikut lomba lari. Selanjutnya mengucapkan selamat kepada teman yang menang lomba renang. Selanjutnya yaitu memuji teman yang berhasil membuat gol. Jadi itu semua ciri-ciri dari sikap menghargai sesama teman. Selain dari itu, kita juga harus menghargai teman-teman kita yang berbeda agama. Jadi walaupun kita berbeda agama, kita harus tetap berteman dengan baik. Itulah salah satu bentuk dari saling menghargai. Tadi pembelajaran tematik kita, di mana subtemanya yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Semoga materi yang Ustazah bawakan pada kali ini bisa bermanfaat bagi Ananda semua dan bisa lebih dipelajari dan diperhatikan ya nak, karena semua materi yang Ustazah bawakan itu semuanya ada di buku tematik kalian. Jadi silahkan dibaca ulang bukunya. Syukron ya atas nontonnya semua. Jadi untuk tugasnya silahkan perhatikan pada grup, karena insya Allah Ustazah akan kirimkan tugasnya ke kalian semua di grup. Oke? Dengan ucapan terima kasih banyak, dan Ustazah akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.